Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube MTSN 1 Go TV, media partner PPDB 2021 MTSN 1 Kota Gorontalo. Baik adik-adik calon peserta didik baru, untuk masuk ke tampilan layar ini, adik-adik silakan mengakses ppdb.mtsn1go.sch.id. Pada tampilan ini, adik-adik bisa mengakses pilihan download panduan pendaftaran, download syarat dan ketentuan pendaftaran, video tutorial pendaftaran, dan login untuk akses pendaftaran akun. Baik, kita pilih pilihan tombol login untuk selanjutnya. Pada tampilan ini, untuk bisa mengakses ke halaman berikutnya, silakan adik-adik mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan cara klik daftar akun. Selanjutnya, silakan mengisi data pendaftaran akun dengan cara mengisi email, password, dan jika ingin melihat password yang diketik, silakan klik tampilkan password. Selanjutnya, ketik nama lengkap calon siswa, NISN, dan nomor telepon atau HP adik-adik. Selanjutnya, pada tahap pemasukan data tahun lulus calon siswa sesuai dengan ketentuan Juknis atau petunjuk teknis PPDB 2021, yang diterima hanyalah calon siswa yang lulus pada tahun 2021. Jikalau siswa tersebut lulus pada tahun 2020, maka tidak bisa dinyatakan untuk melakukan pendaftaran di MTSN 1 Kota Gorontalo. Lanjut, mengisi tanggal lahir calon siswa. Untuk mengetahui tata caranya, dengan cara mengklik tombol merah dan klik sekali lagi untuk menyesuaikan bulan dan tahun kelahiran. Dan juga untuk pengisian data tanggal lahir calon siswa sesuai dengan petunjuk teknis PPDB 2021, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Dan akhir daripada tahap ini, pastikan data yang Anda inputkan sudah benar. Data yang sudah berhasil diinputkan tidak dapat diubah. Dan selanjutnya, silakan klik daftar akun. Setelah adik-adik mengklik daftar akun, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan ini, adik-adik harus memperhatikan NISN dan password, karena NISN dan password akan dipakai sampai akhir dari prosedur pendaftaran. Dan jangan lupa disimpan kartu ini atau dengan cara di print out dengan mengklik print detail akun saya. Setelah mengklik print detail akun saya, maka akan muncul review untuk memprint akun ini. Dan kembali ke halaman login. Silakan memasukkan NISN yang sudah didaftarkan, dan selanjutnya mengisi password yang sudah didaftarkan dan klik login. Baik, adik-adik, pada tampilan ini adik-adik sudah memasuki tahap pengisian data diri atau formulir dan juga penguploadan berkas. Dan sesuai petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru MTSN 1 Kota Gorontalo tahun ajaran 2021-2022 melalui dua jalur pendaftaran, yaitu jalur prestasi dan atau jalur tes. Pertama, kita akan membahas jalur prestasi. Sebelum kita melakukan pendaftaran data diri dan penguploadan berkas, maka peserta didik harus membaca ketentuan dari mengapa memilih jalur prestasi. Selanjutnya, mengisi nama lengkap siswa, NISN, nomor pendaftaran, dan nomor telepon HP itu akan terisi dengan otomatis. Maka peserta didik mengisi tempat lahir. Tanggal lahir akan terisi otomatis. Selanjutnya mengisi jenis kelamin laki-laki atau perempuan,
agama akan terisi otomatis, dan mengisi alamat peserta didik. Selanjutnya, menginput nama asal sekolah. Dalam pengisian ini, siswa akan dibantu dengan saran nama yang akan muncul pada fitur ini. Jikalau nama tidak muncul, silakan calon peserta didik menuliskan lengkap tanpa singkatan nama asal sekolahnya. Lanjut, calon peserta didik mengisi rata-rata rapor kelas 4 ganjil, kelas 4 genap, kelas 5 ganjil, kelas 5 genap, dan kelas 6 ganjil. Selanjutnya, calon peserta didik mengisi nama orang tua, kerja orang tua, dan alamat orang tua. Dan akhir dari tahap jalur prestasi, calon peserta didik mengupload pas foto siswa dengan syarat tipe file harus JPG, JPEG, atau PNG dan tidak melebihi dari 300 KB. Lalu mengupload file raport yang digabungkan dalam bentuk PDF dan tidak melebihi dari 2 MB. Dan dalam ketentuan petunjuk teknis, raport harus asli dan tercap bahasa pihak sekolah. Terakhir, bagi calon peserta didik yang memilih jalur prestasi, harus mengupload sertifikat prestasi akademik atau non-akademik dan atau surat keterangan bagi calon siswa yang menguasai bahasa asing atau penghafal Al-Quran minimal 3 juz dan diupload dalam bentuk PDF dan tidak melebihi 1 MB. Untuk ketentuan prestasi ini, calon peserta didik akan dites pada sesi wawancara dan akan diuji oleh penguji pada bidangnya. Dan klik lanjutkan untuk ketampilan berikutnya. Pada tampilan ini, kita akan membahas untuk pengisian data diri dan penguploadan data berkas bagi siswa yang memilih jalur tes CBT. Seperti halnya untuk pengisian jalur prestasi, untuk nama lengkap siswa, NISN, nomor pendaftaran, nomor HP atau telepon, tanggal lahir, agama akan terisi dengan otomatis. Yang diisi oleh calon peserta didik adalah tempat lahir, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan alamat. Selanjutnya, calon peserta didik mengisi asal sekolah sama halnya seperti pengisian jalur prestasi. Rata-ratanya rapor dari kelas 4 semester ganjil hingga kelas 6 semester ganjil. Pengisian nama orang tua, kerja orang tua, alamat orang tua. Dan terakhir, calon peserta didik baru untuk yang memilih jalur tes CBT mengupload berkas pas foto, tipe file harus JPG, JPEG, atau yang tidak melebihi 300 KB. Dan terakhir, bagi calon peserta didik baru mengupload file raport asli yang tercap basah, yang diunggah hanya halaman nilai pengetahuan ya, dan disatukan dalam bentuk satu file PDF. Dan terakhir, klik lanjutkan. Pada tampilan ini adalah tampilan setelah adik-adik calon peserta didik baru mengklik lanjutkan, entah melalui jalur reguler atau jalur prestasi. Pada tahap ini, adik-adik calon peserta didik baru akan mengecek kembali data atau berkas yang diinputkan sebelumnya. Pada tampilan ini akan muncul notifikasi untuk mengingatkan adik-adik calon peserta didik baru. Yang pertama, menunjukkan pendaftaran melalui jalur reguler atau jalur prestasi. Yang kedua, menunjukkan notifikasi bahwa data yang telah diinput itu tidak bisa diubah lagi. Dan terakhir, pendaftaran Anda dinyatakan sukses atau berhasil dengan mengklik tombol selesai di bawah. Silakan diperiksa kembali ya data yang telah diinput dan berkas yang telah diupload.
Dan terakhir, silakan klik centang, yaitu pada tulisan dengan ini menyatakan bahwa data yang saya lampirkan bisa dibuktikan keabsahannya. Dan terakhir, klik lanjutkan untuk print form pendaftaran dan selesai. Pada tampilan ini adalah akhir dari prosedur pendaftaran. Silakan baca kembali pengumuman yang dicantumkan pada halaman ini, yaitu pengumuman peserta CBT pada tanggal 9 Juni 2021, ujian CBT pada tanggal 12 Juni 2021, dan pengumuman kelulusan pada tanggal 19 Juni 2021. Dan silakan melihat kembali review dari data yang telah diinput dan telah diupload berkasnya. Terakhir, silakan diklik print formulir untuk menyimpan berkas ini sebagai bukti pendaftaran. Klik print setelah di print, dan terakhir klik logout untuk kembali ke tampilan awal pendaftaran.